Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Aulia Izafarina dengan nomor NIM 2123 03101075. Saya berasal dari kelompok 6, kelompok Lilianwal. Di sini saya meminta izin untuk mewawancarai Kak Risma. Apakah diperbolehkan? Sebelum mewawancarai Kak Risma, saya ingin berkenalan dengan Kak Risma tentang mengenai nama lengkap, tanggal lahir, hobi, dan cita-cita. Satu aja tanya. Mungkin nama lengkap Kak Risma siapa nih? Sudah tertera di ruang Zoom. Dan tanggal lahir, tempat tanggal lahir. 18 September 2002. Kamu sendiri? Dan hobinya? Kamu sendiri tanggal lahirnya berapa? 4 Februari 2003. Oke, lanjut. Hobi Kak Risma? Membaca mungkin? Cita-cita? Pengennya jadi tidak punya cita-cita saya gimana? Selama masuk di Universitas D3 Kampus Lumajang, apa ada pengalaman yang mengesankan atau ada yang pengalaman yang tidak mengesankan, Kak? Jika kamu memilih sesuatu, pasti kamu mempunyai pengalaman. Untuk pengalamanku sejauh ini lebih banyak yang mengesankan ya, soalnya kita bertemu dengan orang baru, terus kita bisa mempelajari orang baru tersebut, kayak belajar dari orang tersebut gitu loh. Karena setiap kamu bertemu seseorang, kamu akan mempunyai satu ilmu baru. Dan di masuk D3 sendiri bukan cuma satu atau dua orang yang kamu temui, banyak orang. Jadi pengalaman berkesanku, aku banyak mendapat ilmu dari mereka, gak cuma satu dua seperti itu. Untuk yang tidak mengesankan, tidak ada mungkin. Alasan memilih berkuliah di Universitas D3 Kampus Lumajang apa nih, Kak? Saya nggak punya alasan khusus untuk masuk di D3 Perawatan. Intinya mungkin jalannya saya sudah ada di situ. Apa selama berkuliah di sini Kakak pernah mempunyai prestasi yang pernah dicapai? Mungkin prestasi yang pernah saya capai, untuk prestasi akademik mungkin tidak ada. Mungkin dalam prestasi dalam mengapresiasi diri, terus banyak suatu, mungkin itu yang saya punya. Apakah boleh saya menanyakan riwayat pendidikan, Kak? Oke. Mungkin dulu TK, SD, SMP, SMA di mana, Kak? TK sampai SMA saya di Jember, TK-nya itu Dharma Wanita, SMP-nya SMP 2 Panti, SD-nya Komunis Sari Lor 1, dan SMA-nya Madrasah Aliyah Negeri 1 Jember. Dalam perkuliahan mungkin ada mata kuliah yang susah dan mungkin ada mata kuliah juga yang gampang. Mungkin Kakak mempunyai mata kuliah yang terfavorit gitu? Mungkin untuk sekarang semester 3 itu
mata kuliah yang menurut saya itu susah itu farmakologi. Karena farmakologi itu sekarang kayak sistemnya ngebut banget gitu. Kalau semester 3 kan kalau kita mengikuti jadwal yang ada di sekitar mungkin cuma sampai jam 11 kita selesai kuliah. Tapi karena kita dituntut oleh waktu sama dosen, jadi mungkin kuliah sampai jam 9 malam. Terus mata kuliah farmakologi itu banyak. Jadi kayak gak punya waktu untuk menyerap gitu. Soalnya bukan cuma farmakologi kan, ada KMB juga. KMB juga itu juga ngebut. Jadi mungkin kesusahannya di farmakologi aja. Untuk mata kuliah yang menurut saya gampang itu apa ya? Manajemen safety. Itu karena materinya sedikit juga. Mungkin itu gampang. Maaf, Kak Risma dulu kan pernah mengikuti PPMB 2020. Mungkin ada pengalaman yang mengesankan dari PPMB 2020? Pengalamannya saya pas waktu PPMB 2020 dulu, saya dulu itu kalau pas waktu PPMB dalam satu hari itu kadang tidurnya cuma setengah jam. Terus saya tidurnya mungkin cuma setengah jam. Penugasannya itu lebih dari ini. Dulu penugasannya itu 2 kali lipat lebih berat dari ini kalau kata saya. Kalau menurutku penugasan kali ini tuh kayak terlalu gampang gitu loh. Terus dulu itu sampai tidur setengah jam dalam satu hari. Bahkan saya dulu sampai tekanan darah sampai turun 70. Sampai lemes banget, sampai kekurangan darah gara-gara setiap harinya itu tidurnya cuma setengah jam, 1 jam gitu. Itu berlangsung sampai 6 minggu gitu. Jadi sampai darah itu rendah, tapi ya dipaksa untuk ikuti PPMB. Soalnya saya nggak mau ulang PPMB atau bertemu sama kondisinya lagi. Dulu kondisinya lebih parah dari ini. Wah, kesan, pesan, dan suka duka menjadi panitia PPMB 2021 apa enggak? Kesannya saya kayak mempelajari lagi manusia-manusia gitu. Bukan manusia-manusia gitu. Kayak mempelajari lagi maba-maba gitu. Satu maba sama satu maba yang lain beda kan. Jadi kayak punya tantangan tersendiri untuk saya belajar itu. Terus kayak ada pastilah dalam sebuah lingkup itu pasti ada sebuah ular kan. Nah kayak di maba ada lah 1, 2, 3 yang setiap minggu tuh pasti ada evaluasi gitu. Kayak punya tantangan tersendiri, saya kayak punya tantangan tersendiri buat anak ini kenapa sih kok banyak evaluasinya, itu kayak menantang saya untuk mempelajari, mencari kenapa sih dia itu kayak melanggar terus gitu. Kayak itu sebuah tantangan tersendiri gitu loh. Jadi kayak bisa mempelajari hal baru. Terus untuk kesannya juga kayak maba sekarang kalau menurut saya itu kayak etikanya kurang. Saya etikanya kurang, terus dalam mengerjakan tugas itu kurang greget, terus kayak kurang kayak nggak ada gugur-gugurnya sama sekali gitu loh, kayak terlalu mengentengkan seperti itu maba yang sekarang. Terus pesannya nggak kayak emang dalam mentarget sesuatu itu kayak perlu gitu loh dek, kayak kamu jangan terlalu santai, jangan saya tanya sama kamu ngelihat orang yang etikanya bagus suka apa enggak? Suaranya kecil, Kak. Kamu melihat orang yang etikanya bagus suka apa enggak? Suka, Kak. Terus ya juga begitu. Apalagi kan saya kayak dikasih kepercayaan sama ibu kaprodi, sama dosen-dosen kayak Risma kamu bisa lah ya mengkader adik-adiknya gitu, kayak aku punya tanggung jawab besar gitu loh. Kayak oh iya aku harus bisa gini gitu. Jadi pesannya tolonglah gitu ya, etikanya diperbaiki, terus lebih cakep lagi kalau ada tugas, semangat, gak ada yang gak bisa selama kamu berusaha. Terus apa ya lagi, aja sih mungkin jalankan tugas semaksimal mungkin dan seperti mungkin menurut parametermu. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Kak. Pengalaman organisasi?
Saya sendiri itu aktif organisasi dari SMP dan selalu menjabat sebagai PH di bagian sekretarisnya. Ini kayak apa ya, kak, job desk-nya PH itu kayak berat gitu loh. Kayak kamu ada masalah sama divisimu, nanti yang kena ya PH. Jadi apa ya, tanggung jawabmu di sebuah organisasi di PH itu kayak berat gitu. Jadi mungkin tiba-tiba nanti malam rapat gitu. Terus nanti jam 1 rapat gitu. Jadi kamu harus kayak bener-bener manage waktu. Nggak apa ya, lumrah bagi saya tuh kayak pas waktu pandemi itu dalam melakukan Zoom itu sampai 3 perangkat itu kayak lumrah gitu loh. 1 perangkat untuk kuliah, 1 perangkat untuk organisasi kampus, 1 untuk organisasi di luar kampus. Jadi kayak apa ya, kesan-pesannya kayak aku dalam mengeluarkan semua unek-unekku itu ya melakukan hal-hal yang baik gitu, yang hal positif. Kayak mengikuti organisasi kan kayak wah gitu loh, kayak apa ya, aku nggak punya waktu untuk aku insecure diri, terus untuk menyalahkan diri sendiri untuk melakukan hal negatif, itu aku nggak punya waktu selama aku disibukkan dengan organisasi seperti itu. Terima kasih nih Kak telah meluangkan waktu untuk diwawancarai. Oke. Dan mohon maaf mungkin maba PPMB 2021 membuat Kak Risma jengkel, sangat-sangat jengkel. Tapi di sini kami berterima kasih kepada kakak-kakak panitia telah membimbing kami. Tuh, Kak. Sudah, tidak ada yang ingin ditanyakan mengenai perkuliahan atau hal-hal lain? Ampun, Kak. Bisa diakhiri. Mungkin cukup untuk mewawancarai Kak Risma. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam cara mewawancarai Kak Risma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa di live on.